Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 351200102 dari kelas 1E, Program Studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengertian etika bisnis dan hukum bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Sedangkan hukum bisnis adalah seperangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan sebuah urusan atau kegiatan industri maupun keuangan yang berhubungan dengan barang dan jasa. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan apa yang Anda ketahui terkait dengan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Atau lebih singkatnya, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan tujuan dari Good Corporate Governance. Tujuannya yaitu yang pertama, mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, efektif, serta memperdayakan fungsi. Yang ketiga yaitu adanya kesadaran tanggung jawab sosial maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara mencegah fraud. Cara mencegah fraud sendiri yaitu yang pertama, menggunakan internal auditor, yaitu tetap auditor di aspek keuangan jika ada karyawan yang selalu menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan palsu laporan keuangan, maka internal auditor yang akan memeriksanya. Auditor adalah bagian yang memeriksa laporan keuangan dan melihat kewajarannya. Yang kedua, menggunakan eksternal adalah untuk mencegah fraud dalam perusahaan di mana eksternal yaitu bebas memeriksa. Yang ketiga, perubahan posisi dan fungsi secara rutin. Bisa menangani fraud karena sebelum dia tahu bagaimana cara melakukan fraud di posisinya itu, maka saat itu pun kita langsung ganti dengan posisinya dengan orang lain. Yang keempat yaitu pelaporan harta kekayaan secara rutin. Perlu dilakukan karena orang-orang atau auditor perusahaan tahu sejauh mana harta kekayaan dan sumber-sumbernya dan dari mana saja. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, jelaskan kenapa CSR sangat penting. Di dunia usaha atau organisasi bisnis, pastinya tidak asing lagi mendengar istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sangat penting kaitannya dengan perusahaan atau organisasi perusahaan karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan ekonomi. Sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.